Saya dengar Bang Edis mengucapkan kalau cuci hidung itu memang saya alami. Saya pun agak heran, kok gini caranya, kenapa nggak langsung aja udah mandi diguyur kan bersih, ngapain pernah cuci sikit nih. Sekiranya pun ibu atau bapak kamu meninggal, kalau suami bilang nggak boleh lihat, kamu harus nurut. Itu saya nggak terima. Masa untuk terakhir kali orang tua saya meninggal saya nggak boleh lihat? Itu batin saya betul-betul nggak terima. Bilang sampai hari yang ditentukan 5 tahun kemudian dia nggak bisa ngajarin saya lalu bilang gini, kita cerai aja, nggak mungkin satu kapal ada 2 nakoda, kita cerai aja, saya bilang kan sama dia. Bulan 6 2016 tiba-tiba malam mau tidur dia pegang tangan saya, kamu beneran mau minta cerai? Iya, daripada 2 Tuhan, saya baik kehilangan harta kehilangan suami daripada kehilangan Tuhan, saya nggak sanggup, saya bilang kan. Nggak apa-apa kehilangan segala, yang penting jangan Tuhan saya nggak bisa. Udah saya tahan 5 tahun ini, saya bilang kan. Akhirnya dia angkat tangan saya, ditaruh kepala dia. Besok bawalah saya ke baptis, katanya gitu. Dah, mana dia? Iya. Bawa. Aku lupa Al-Fatihah, nggak apa-apa tuh Al-Fatihah sama. Al-Fatihah udah bosen orang dengernya, banyak orang. Coba surat Anas, coba surat Anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Udah banyak orang murtad, teman-teman. Hasad. Iya, gimana? Apa gerangan? Apa gerangan Anda naik ke sini ya? Silakan. Itu kan suruh keluarga aku kan muslim toh. Suruh nanya katanya. Mana keluarganya yang muslim? Coba suruh sini. Mana? Coba. Keluarganya yang muslim bayar ke sini biar dia yang nanya langsung. Iya, jadi dari kemarin suruh nanya sebenarnya, tapi dia nggak ada keluar. Tapi suruh nanya, nanti lihat di sini nanti. Bagusnya katanya dia suruh nanya langsung. Kenapa kok disuruh katanya Anda? Gini, nggak mungkin naik, kan aku yang ini. Katanya gini, itu terdapat di ayat mana itu Nabi Muhammad katanya kena santet. Padahal dia muslim loh. Muslim tapi nggak tahu di mana Muhammad kena santet. Iya. Baik. Iya, di mana katanya ayatnya itu? Ya, itu ada di dalam sebuah hadis. Muhammad terkena guna-guna atau terkena sihir. Terus dia nanya sebentar katanya nih. Lagi. Di mana Muhammad kena santet atau kena sihir? Nih, misal ini. Apakah Nabi pernah disihir? Pernah. Apakah terdapat riwayat Aisyah? Sebab turunnya 11 ayat. Nah, tuh ada. Makanya saya bilang satu-satunya Nabi yang terkena guna-guna ya Muhammad. Nah. Oh gitu ya. Apalagi yang lupa aku suruh nanya lagi ini. Bagusnya dia langsung saja yang nanya gitu, biar lebih mengena. Apakah jenggotnya itu ada? Terus dari mana tuh jenggot itu yang jenggotnya itu ada apa? Bidadari bergelantungan. Ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong suaramu keras sekali itu apa? Soundcardnya mana bisa dilihat? Iya. Soundcardnya apa? Dapat dari mana katanya itu ayat? Coba lihat soundcardnya coba. Ini soundcard aku ini. Oh begitu. Pantesan suaranya keras banget teman-teman. Coba bisa nyanyi nggak? Bisa nyanyi nggak? Coba. Bisa. Aku menyanyi ini aja lagu rohani ya. Boleh nggak? Tapi sebentar aja nyanyi ya, jangan sampai habis ya. Oh iya, nanti kalau misalnya Abang Adis bilang berhenti gitu. Ya. Coba. Tunggu, aku mau ini. Tunggu Bang. Tuhan menolongku ya. Silakan. Lagu rohani Tuhan menolongku. Lagu rohani Tuhan menolongku. Kedengeran musiknya Bang? Belum.
Oh, tunggu ya. Enak ya, dia tinggal ngomong aja. Mudahan tiada kepastian. Nah itu. Oke ya, gitu ya. Oke. Oke, Makasih baik. ya. Terima kasih Sudah Neng di-like. Tawas. Terima kasih. Sama-sama. Videonya simpan ya, aku nggak simpan nih. Ada nanti kesimpan di sana. Ya. Oke, Sudah makasih, banyak yang Bang upload Edi. ini juga. Oke, terima kasih Ya, saya turunkan ya. Terima kasih saya turunkan. Dan yang seperti itu memang mohon maaf saya tidak tertarik begitu. Ya. Memang sih Bang ya, kebanyakan perempuan kita Indonesia ini, apalagi orang kita Kristen, kayaknya pindah agama kalau nggak karena MBA ya, atau harta kali ya. MBA apa Biasanya. itu MBA? Merit by accident. Oh, married by accident. Jadi tahu saya istilah-istilahnya. Anak gaul zaman sekarang ya. Oke lah, tapi intinya Anda dari dari Kristen ke Islam terus pindah ke Kristen lagi gitu ya. Ya, tapi saya ada mau nanya ini atau bersaksi sedikit ya. Saya nggak mau jelek-jelekin agama manapun. Menurut saya sih oke-oke aja orang mau meluk apa ya Bang ya. Kenapa saya percaya sama Tuhan saya walaupun saya nggak terlalu tahu soal Alkitab ya. Ketika saya mau mualaf kemarin Bang ya, aneh-aneh saya disuruh. Cara seperti yang sering saya dengar Bang Edis mengucapkan kalau cuci hidung itu. Memang saya alami. Saya pun agak heran. Kok gini caranya? Kenapa nggak langsung aja udah mandi, diguyur kan bersih. Ngapain pernah cuci sedikit? Nah itu menurut saya ya yang janggal. Tapi ya nggak bisa nikah dua agama di Indonesia. Ya saya nurut aja lah dulu. Terus yang membuat saya tidak terima batin saya ini ada dua hal. Yang pertama ketika dibilang kalau kamu udah pindah agama, dosamu semua sudah dihapuskan. Sudah dihapuskan seluruh dosa-dosamu yang dari kamu kecil. Pokoknya kamu jadi manusia baru. Tapi kamu harus nurut sama suami. Sekiranya pun ibu atau bapak kamu meninggal, kalau suami bilang nggak boleh lihat, kamu harus nurut. Itu saya nggak terima. Masa untuk terakhir kali orang tua saya meninggal, saya nggak boleh lihat. Itu batin saya betul-betul nggak terima. Dan kamu nggak boleh doain mayat ibu kamu, bahkan ucapkan selamat Natal. Itu saya nggak terima. Serius, saya Karena nggak orang terima. tua masih Kristen gitu ya. Iya benar. Jadi begitu saya siap di KUA menikah, saya langsung bilang ke suami, saya kasih kamu 5 tahun, ajarin saya sholat sampai pandai. Jikalau bisa, saya bawa satu keluarga saya, mama bapak saya ikut. Saya bilang, sampai hari yang ditentukan 5 tahun kemudian, dia nggak bisa ngajarin saya. Saya lalu bilang gini, kita cerai aja. Nggak mungkin satu kapal ada 2 nakoda. Kita cerai aja, saya bilang kan sama dia. Dia nggak mau. Janganlah, kalau saya lihat sikap kamu yang setiap hari ke gereja, bagus, gini aja. Saya panggilkan aja kamu Ibu Haji. Untuk ngajian kamu. Oke, kalau kamu mau panggilin saya Ibu Haji, sekalian suaminya saya nikahi. Jangan cuma istrinya aja kan. Suaminya juga saya nikahi, saya bilang. Dia marah. Lalu mungkin saya memang selama 5 tahun berdoa, ya Tuhan, jamalah suami saya. Kalau memang nggak bisa, udah kami harus pisah. Nggak mungkin satu kapal 2 nakoda. Terlalu banyak nanti berkat kita ya Bang Edis ya. 2 Tuhan di sini ya kan, serakah ya. Akhirnya dia di bulan 6 2016 tiba-tiba malam mau tidur dia pegang tangan saya. Kamu benaran mau minta cerai? Iya, daripada 2 Tuhan. Saya baik kehilangan harta, kehilangan suami daripada kehilangan Tuhan. Saya nggak sanggup. Saya bilang kan, nggak apa-apa kehilangan segala, yang penting jangan Tuhan saya nggak bisa. Udah saya tahan-tahan 5 tahun ini, saya bilang kan. Akhirnya dia angkat tangan saya, ditaruh kepala dia. Besok bawalah saya ke baptis, katanya gitu. Dah, mana dia? Iya. Bawalah saya baptis. Saya ikut Kamulah Kristen 2016 bulan 11-nya kami 3 bulan marguru pernikahan ya. Pranikah bulan 11 2016 kami nikah Kristen, Bang. Jadi Dan, akhirnya yang dari suaminya yang dari Islam jadi Kristen. Ya luar biasa fanatik Bang dianya. Fanatik banget. Luar biasa fanatik. Tapi semenjak saya udah kasih channelnya Abang ke dia, kamu lihat-lihat aja nih, dengerin. Setiap hari dia nonton Bang Edis terus. Banyak. Jadi banyak gini antara suami istri yang beda agama itu banyak sekali kan di Indonesia. Biasanya ketika ditawarin nonton begitu, misalnya seperti kasus Anda nih, Anda Kristen, suami Islam, tonton ya Edis TV, dia pura-pura nolak, tapi di belakang
Dia dengar-dengar. Itu banyak sekali yang kayak begitu kejadiannya. Diam-diam nonton Edis TV dia, nggak berani dengar keluarganya. Tapi nontonnya pakai headset begitu. Banyak sekali yang cerita sama saya begitu. Saya nggak masalah sih bang, kalau masalah agama ini sebenarnya saya nggak terlalu ini banget ya, menghina atau apa tuh nggak. Kalau memang dia bisa tuntun saya ikut. Bahkan mama bapak saya bawa masalahnya dia nggak ngerti. Betul. Saya tanya ini isinya apa. Saya cuma nanya satu aja sama kamu. Di kitab sucimu itu ada nggak tertulis Nabi Isa atau Isa Al-Masih? Ada, dia bilangnya sudah. Saya bilang itu aja sih. Bahkan waktu pertama saya tinggal di rumah saya ini, kan kita ini ngasih KTP nih ke RT RW bang. Jadi kan waktu itu posisinya kan muslim nih karena pakai surat nikah muslim ya. Jadi saya didatengin sama ibu atau ketuanya majelis taklim, didatangin. Permisi orang baru ya di sini. Saya bilang iya. Ibu ini ada nanti ajakan kita ini ya majelis taklim setiap hari Kamis begini. Saya kan dari Kristen bu. Cuma mau naik satu aja, kalau ibu bisa jawab, mulai besok saya ikut. Sampai saya mati, saya bilang. Apa artinya kalau sholat begini di jari itu? Cuma pengen tahu itu aja, saya bilang. Saya cuma pengen, dia nggak jawab. Ternyata virus Edis TV sudah sampai kemana-mana. Bukan bang, Sungguh nekat bahkan yang bukan. nyata. Saya belum kenal Bang Edis di situ. Memang saya Oh, bilang malah belum begitu. kenal. Ya, itu kan kejadiannya 2010 waktu saya pertama iya, kali iya. nikah. Dia datengin saya bilang begitu. Tolong ya Bu, maaf saya bukannya tidak sopan. Kalau Ibu tahu apa artinya ini, tolong kasih tahu saya. Saya penasaran banget dengan hal itu. Mulai besok saya akan nurut sampai akhir saat saya ikut sama Ibu. Saya bilang. Sampai detik ini nggak datang, Bang. Iya, jadi itu bukan hanya begini-begini ya. Dalam agama Islam itu, setiap gerakan sholat itu, kalau ditanya orang Islam artinya, maka disitulah mereka akan mulai ngarang bebas. Kenapa begini? Karena melemparkan beban masalah ke belakang begini. Itu mereka akan putar-putar itu kalau ditanya itu. Bayangkan sholat yang adalah tiang agama yang vital, fundamental, tapi mereka tidak tahu kenapa begitu. Kenapa kakinya duduknya begitu? Kenapa tangannya harus begini? Ya. Ini dia. Gimana kabar Pak Abdullah? Ya, sehat. Gimana kabar Anda? Tapi ini lain lagi nih. Kita udah pernah ngobrol sebelumnya. Kira-kira begitu. Sudah pernah ya? Ya. Sudah pernah. Tapi sampai sekarang belum taubat. Malah panjang jenggotnya. Biasanya kalau yang panjang-panjang jenggotnya begini, biasanya langsung nih. Saya mengakui Anda. Sekarang udah berapa orang? Itu video saya yang ditonton sekitar 200.000 orang lebih itu Ustadz yang jenggotnya seperti apa ini. Ya, begini Pak Abdullah. Perkenalkan saya seorang Kristen, ya. Anda Muslim. Nah, tapi walaupun saya Kristen, saya itu mengkaji Al-Quran, mengkaji agama Islam. Nah, ketika saya mengkaji agama Islam, saya ingin menuntun supaya orang seperti Anda ini kembali kepada jalan yang benar. Dengan cara apa? Dengan cara Anda harus percaya kepada Yesus dan meninggalkan Muhammad, begitu. Nah, begini Pak Abdullah Weber, begini. Abdillah. Ayah Abdillah Weber, begini. Ada satu ayat Al-Quran yang memberi tantangan kepada seluruh umat manusia. Jikalau Quran itu bukanlah dari sisi Allah, maka kamu akan mendapati pertentangan di dalamnya. Betul? Oke. Kalau misalnya saya tunjuk satu aja, nggak usah berat-berat. Saya udah trauma bahas yang berat-berat dengan kalian. Yang ringan-ringan aja. Kalau kita dapati bahwa ayat Al-Quran itu bertentangan, maka Anda siap tidak mengakui bahwa Al-Quran itu hanyalah kitab gombal? Iya, coba Anda tunjukkan dulu kepada saya. Baik. Lalu Anda mengatakan seperti itu Anda sudah dilihat dari semua aspek, karena Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Oke, baik. Kita tes ya. Diturunkan oleh Tuhan yang Maha Tahu. Bahkan Tuhan yang Anda percaya pun itu Tuhan saya yang menciptakannya. Oke, bisa kita tes? Ya. Oke. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan kitab penjelas? Kemudian penyempurna. Ya, kita penjelas dulu aja lah. Kita penjelas ya. Oke, baik. Al-Quran adalah kitab penjelas.
Penyempurna, penjelas dulu aja lah, penjelas. Nah, orang Islam waktu sholat, saya lihat tangan mereka begini, Pak Ke Abdillah. atas ke bawah. Ya. Ya, kelihatan ya, ini gambar saya harus begini nih, biar kelihatan ya. Kelihatan ya tangannya? Oh gitu ya. Betul nggak orang Islam kalau sholat begini? Tangannya? Tangannya ya waktu tunjuk itu ya. Iya, betul? Oh iya, iya ada, Oke. ada tunjuknya di bawah Oke. sini. Oke, menurut kita penjelas, kenapa tangan orang Islam begini? Silakan. Oke, jadi pada saat dia bertahiyat, ya itu namanya tahiyat itu. Tahiyat itu ada dua, ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir. Nah, ketika dia bertahiyat, Sebentar, maka dia Pak disunahkan- Abdillah, sebentar. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Nah, itu penjelasan Nabi, Bang. Oh, berarti Nah, Al-Quran bukan kita tahiyat penjelas sekarang. awal, Sebentar, teman-teman udah lupa belum? Masih ingat atau udah lupa? Yang tadi diucapkan dia bahwa Quran itu katanya kita penjelas. Ternyata Bang, nggak Bang, digunakan ini kan untuk abang- menjelaskan. Aduh. Iya. Sebentar Pak Abdillah. Di Quran mana ada tahiyat awal, tahiyat akhir? Di Quran mana itu? Oh, sudah, iya, saya sudah paham, Bang. Apa yang abang tanya udah saya paham. Makanya mau saya jelaskan ini. Kan begitu. Jadi, yang dimaksud Quran menjelaskan itu bukan menjelaskan Qurannya, menjelaskan yang kitab-kitab dimaksud sebelumnya. Quran adalah menjelaskan, bukan menjelaskan. Oh iya, ini lupa. Saya lagi ngomong sama orang Jadi Islam. menjelaskan. Sebentar teman-teman, saya lupa. Saya lagi ngomong sama orang Islam. Kalau Quran itu menjelaskan, Iya. artinya tidak menjelaskan. Kalau Quran itu lengkap, artinya nggak lengkap. Itu dia. Makna penjelasan itu. Silakan lanjut. Bang, dengar dulu, Silakan. Bang. Silakan. Kan Anda bertanya, setelah Oke, saya silakan. sampaikan baru nanti poin apa ya. Silakan. Jadi mana penjelasan itu Al-Quran menjelaskan tentang kitab-kitab sebelumnya. Kitab-kitab yang diselewengkan oleh umat-umat Sebentar, saya catat dulu. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, ini penting sekali. Iya. Mantap ini. Al-Quran menjelaskan kitab-kitab sebelumnya. Aduh, tulis dulu ya. Iya. Oke, sebentar. Oke. Di dalam kitab sebelumnya, menurut Al-Quran tidak jelas, lalu dijelaskan oleh Al-Quran gitu. Bukan tidak jelas. Ada yang jelas. menjelaskan ada kitab-kitab yang sebelumnya. tidak. Dengar dulu. Gimana? Kenapa sampai? Nah, dengar. Nah, kalau nabi-nabi sebelumnya, mereka cara beribadah itu beda dengan nabi kita Muhammad sallallahu Nabi saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadahnya. Jadi sholat itu hanya ada pada zaman Nabi apa itu 5 waktu itu hanya ada pada zaman Nabi Muhammad. Sedangkan yang lain-lain sholatnya itu tidak dijelaskan secara 5 waktu. Maka ketika Nabi Muhammad hadir dengan Al-Qur'annya, Allah menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya bahwa dulu kalian sholatnya. Sabar dulu. Oh, silakan. Dulu Nabi Isa puasa sebanyak 40 hari, maka sekarang ikutilah puasa Nabi Muhammad itu cuma 30 hari. Di bulan Sebentar. Nabi Daud Isa, ada puasa sehari, puasa sehari tidak. Begini, Dengar dulu. karena begini ini saya nggak tahu ini gini. Nabi Isa puasa 40 hari. Iya, dijelaskan dalam Di kitab Quran Anda mana itu? 40 hari. Sebentar, di Quran mana itu Nabi Isa puasa 40 hari? Loh, Nabi Isa juga berpuasa. Nabi-nabi Bukan, sebelumnya begini berpuasa. Pak Abdillah, di Nah, Quran saya jelaskan mana nama Al-Quran, Nabi surat Al-Baqarah. Isa itu Sabar. puasa 40 hari? Iya, dengar dulu. Al-Baqarah ayat 186. Oke, saya bacakan. Al-Baqarah berapa? 183. Tentang Nabi Isa puasa 40 hari. Tidak, Allah menjelaskan tentang nabi-nabi sebelumnya Katanya berpuasa. Nabi Isa puasa 40 hari. Makanya Saudara di dijelaskan mana dengar Nabi dulu. Isa puasa 40 hari? No. Sebentar, di Puasa 40 mana hari Nabi dijelaskan Isa dalam puasa Injil, 40 dalam hari? Bible Anda, tapi Anda tidak puasa. Oh, dalam Bible. Iya. Berarti Al-Quran adalah kitab penjelas, tapi tidak menjelaskan. Oh iya, lupa. Oh, tidak menerangkan bahwa Berarti Isa puasa yang 40 kita kerjakan hari saat ini, adanya di dengar dulu, Bang. Bible. Dengar dulu. Terus apalagi? Puasa yang kita kerjakan saat ini Yang itu lain-lain sudah adanya dikerjakan di nabi-nabi Bible. terdahulu. Terus apalagi masalah yang lain lagi? Oh, di Bible semua. Aduh. Tadi katanya Al-Quran kitab penjelas. Al-Quran menyempurnakan. Iya, dengar dulu. Ternyata Dengar saudara-saudara dulu, Bang. yang Dengar dipakai dulu. malah Bible. Sungguh Anda Dengar dulu, Bang. terlalu. Ini terlalu. Pak
Abdullah, Dengar dulu. Pak Abdillah, barusan tadi Anda bilang Al-Quran kitab yang menjelaskan, betul? Betul. Oke, saya suruh Anda jelaskan apa itu tahiyat awal, tahiyat akhir. Tidak ada dalam Al-Quran. Makanya Saya suruh Anda menjelaskan di mana misa puasa 40 hari tidak ada dalam Al-Quran. Nah, makanya saya bilang saudara-saudara, makanya nyata bahwa mereka ini adalah orang-orang yang nekat. Mengapa Anda nekat Dengar dulu mengatakan penjelasannya, kitab yang Bang. menjelaskan? Aduh. Mengapa Anda nekat mengatakan Quran kitab yang menjelaskan? Dengar, orang Islam itu punya dua tuntunan dalam beribadah. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis. Hadis Oh, itu berarti yang menjelaskan yang mana? Yang menjelaskan Al-Quran apa hadis? Iya. Jadi Al-Quran menjelaskan secara global, garis besar. Alhamdulillah. Kitab yang menjelaskan itu Al-Quran apa hadis? Dua-duanya. Oh, Tapi Al-Quran secara dua-duanya. umum. Al-Quran sendiri nggak mampu. Oleh Sebentar. Al-Quran. Al-Quran sendiri tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan. Bukan tiada sanggup. Waduh, tiada mampu dan saudara. Bukan tiada Apakah sanggup. Al-Quran tiada mampu dan tiada sanggup menjelaskan sendiri? Aduh. Bukan tiada sanggup, Bang. Loh, kalau tiada sanggup, Allah itu- kenapa dibantu oleh hadis, saudara? Kenapa dibantu oleh Allah hadis? bilang, ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui dari apa yang kamu ketahui. Ya, saya bilang kan, makin panjang jenggotnya, makin. Oke lah, yang ringan-ringan aja lah. Saya Nah. kita bahas yang tinggi-tinggi gini. Bener nggak? Di Sekarang janggut saya Anda, sebentar, Oke, sebentar, Pak Abdillah. Bener nggak di janggut Anda itu ada malaikat-malaikat bergelantungan? Saya giliran bertanya. Sebentar, Bang, betul saya tidak giliran di jenggot bertanya. Anda itu ada Oke. malaikat-malaikat bergelantungan? Ya, berdasarkan penjelasan itu ada, tapi bergelantungan bukan berarti bisa dilihat oleh mata, tidak. Malaikat-malaikat bergelantungan di Nah, janggutnya, sama saudara-saudara dengan dan muslim begini. percaya. Sama dengan begini, dalam Sebentar, Anda sebentar. dijelaskan bahwa Anda percaya Tuhan tidak bisa dilihat sebentar dengan dulu. mata. Anda percaya Dengar. di janggut Anda ada Loh. ada Iya, malaikat-malaikat bergelantungan? dengar dulu, Bang. Bang, dengar dulu. Sebentar, dengar Pak dulu. Abdillah. Di bibir Apakah Anda itu- percaya bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat? Iya. Nah, mau saya Percaya. jelaskan Sudah begini. saya bilang kan, kalau Di mereka bibir ini Anda memang itu apapun kata jelaskan Muhammad, Tuhan itu mereka bukan akan manusia. percaya. Sudah. Tuhan bukan manusia dan tidak pernah menjadi Oke anak lah. manusia. Bapak Abdillah, yang mengutus kita aku, kasih kesempatan kepada saya muslim tidak yang lain pernah dulu ya. mendengarkan pendengarannya, perkataannya maupun melihatnya. Nah, Maksudnya tapi gimana? ternyata dengan begitu jelas Anda tidak percaya. Maksudnya gimana sih? Kan begitu. Sekarang begini. Anda di bibir percaya Anda ada bahwa di janggut Anda bergelantungan malaikat, ya itulah Anda. Ya, makanya Kalau saya pemahamannya percaya itu- kutu yang bergelantungan di sana. Oke lah, Abdillah, kita beri kesempatan kepada muslim yang lain ya. Waduh, saya belum Oke. tanya tentang ketuhanan Anda itu loh. Anda sudah kasus turun coba. Oke, Coba mau berikan bahas saya tentang ketuhanan sekarang. Mau ganti tema. Ketuhanan lagi, Iya. ketuhanan lagi. Nanti penonton bosan. Soalnya udah sering saya bahas berseri-seri bahwa kalian itu penuhan Muhammad. Yang menuhankan Muhammad, umat yang menyembah Muhammad. Oh, nanti bosan penonton karena itu udah kita bahas seminggu berturut-turut. Datang lagi. Oke. Lagi pula Anda sibuk tuh, lagi Anda mengurusi sesuatu. Ya itulah teman-teman ya. Tadi dia bilang Al-Quran adalah kitab yang menjelaskan. Tapi katanya, oh hadis yang menjelaskan. Berarti yang menjelaskan Quran atau hadis? Dua-duanya. Berarti Al-Quran tidak sanggup menjelaskan sendiri. Sanggup ini gimana nih? Kalau sanggup kenapa harus ada hadis, saudara? Aduh, makanya ini saya lihat nih saya bikin ini gambar Ustadz lagi bingung nih. Ini kan Ustadz lagi bingung nih. Which one? Yang mana nih? Yang mana nih? Bingung. Pusing dah, pusing. Gitu loh teman-teman ya. Jadi, tolonglah. Kalau Anda, walaupun Anda Islam, tapi tolonglah berhentilah Anda itu tidak berpikir sehat gitu loh. Anda itu harus berpikir sehat, berpikir jernih. Ya, jangan mentang-mentang Anda Islam lalu Anda tidak berpikir sehat. Tidak boleh gitu. Ya, tidak boleh begitu, saudara. Ya. Oke, pemuda Pancasila, silakan nyalakan kamera Anda. Pemuda Pancasila, silakan. Ya, selamat pagi Bang.
Selamat pagi pemuda Pancasila. Silakan nyalakan kamera Anda. Silakan. Ya bang, ini cuma aja bang. Oke, kalau Anda tidak menyalakan kamera, saya kasih di bawah dulu ya. Saya kasih di bawah. Ya teman-teman, sekali lagi ya, bagi yang baru ikut gabung, jangan lupa absen hadir di 3.6K ini, supaya kalau saya live, Anda nanti dapat notifikasi ketika saya live ya. Kemudian jangan lupa juga follow, karena kemungkinan besar Anda nanti kalau tidak memfollow saya, Anda akan bingung nyari akun saya di mana. Karena akun palsunya ini, akun palsu yang mengatasnamakan saya itu ada banyak sekali. Ya, silakan teman-teman ya, di follow. Nah juga teman-teman, terutama kepada teman-teman sahabat-sahabatku dalam Tuhan Yesus. Makasih Bang Kafeto, makasih. Teman-teman, kita ada gerakan untuk mendirikan rumah apologet. Ya, di sini kita akan dirikan rumah apologet. Rencana kita seperti itu. Jadi teman-teman, kita menggalang kolekte dari teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya berkat berlebih, ya teman-teman bisa berkolekte 1 kali seumur hidup, teman-teman. 1 kali seumur hidup. Kalau teman-teman berkolekte di gereja kan seminggu sekali. Kalau di sini sekali saja seumur hidup. Ya, bagi teman-teman yang mau berkolekte ada berkat berlebih, teman-teman bisa mampir di profil utama, profil saya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang nonton di platform lain, silakan cari saja akun saya asli. Mampir ya teman-teman, lihat di beranda saya, nanti Anda akan temukan di situ linknya atau info tentang saya, klik saja. Nah bagi teman-teman yang bingung ya kan, waduh bang saya nggak tahu itu bang apa itu segala macam, teman-teman saya tampilkan di layar ya. Nah ini teman-teman, untuk kolektenya teman-teman bisa langsung lihat yang ada di layar ya. Ini kolekte rumah apologet, teman-teman bisa berkolekte yang ada di depan itu. Screenshot saja teman-teman, tangkap layarnya. Ya, di situ teman-teman kalau teman-teman ingin mensupport di BR, ya saya sensor, kemudian nomornya sekian-sekian. Silakan teman-teman catat. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya, muslim-muslim yang ingin naik. Sekali lagi syaratnya ya, harus memenuhi syarat. Syarat pertama, Anda adalah seorang muslim yang masih bangga dengan keislaman Anda. Dan syarat kedua, Anda tidak boleh datang dengan kejang-kejang. Oke, kita kasih naik ada Muhammad. Datang Muhammad. Ya, silakan Muhammad, nyalakan kamera Anda. Muhammad. Halo, selamat pagi Muhammad. Ya, ada 4.800 orang memandang ya. Jadi tolong berikan performa yang terbaik ya. Jangan kalian naik itu hanya jadi ngucapin sampah-sampah yang tidak ada guna. Iya, Pak Muhammad, ini ya, bagaimana pagi, ini? Ya, selamat pagi. Iya, bagaimana ini? Mengapa Anda mempercayai gombal atau kedustaan? Kenapa? Silakan. Di dalam Al-Quran tiada kedustaan itu, gitu loh. Dan sudah saya jelaskan ya kan. Saya sekarang kan Mas Andi sering ya tanya kepada saya. Bolehkah saya hanya tanya kepada Mas Andi 1 pertanyaan saja, mungkin diperbolehkan? Oh ini berarti ingin mengalihkan topik ya? Enggak, ya kan Mas Adi. Oke, silakan. Apa pertanyaan gitu. Anda? Silakan. Apa Ya. pertanyaan Anda? Oke, terima kasih. Mas Adi, zaman ini kan sudah zaman now gitu loh. Yang penuh dengan kemajuan zaman ya kan. Elektro ya kan sudah begitu pesat ya kan kecanggihannya, begitu juga otomotif ya kan. Begitu juga mesin-mesin ya kan. Hampir manusia tidak bisa. Ini pertanyaannya apa ini Pak Ya Muhammad? sebentar. Iya, dipersingkat ayo. Pertanyaannya apa ini? Oke, siap. Di zaman now seperti ini, zaman serba canggih, apakah Mas Adis itu kok masih percaya ya dengan manusia yang dituhankan itu lahir dari seorang wanita yang tidak punya suami atau tidak punya bapak? Bukankah Anda mempercayai hal yang sama? Tidak. Oh jadi Isa itu di dalam Al-Quran bukan anak dari seorang wanita yang perawan tanpa suami? Sudah dijelaskan di surat Ali Imran ayat ke-59. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Dan kalau Isa di sisi Allah itu sudah sama seperti Adam, apakah Mas Adi itu bisa disamakan seperti ember? Kan enggak.
Nabi Isa Bukan, di sisi maksudnya Allah, berarti begini, maksudnya Isa itu di dalam Al-Quran ada bapaknya berarti. tidak ada. Terus Anda kok Karena nanya gini. sama saya kayak begitu? Ini saya jelaskan dulu. Isa disepertikan Adam itu adalah, Adam itu sendiri adalah putih benang sari. Aduh, ini kalau ngomong kayak begini ngomong di mana ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Sebentar, Sebentar. ayatnya di mana? Di surat Ali Imran, ya kan, ayat Dari 59. Saripati Tanah begitu. Saya jelaskan dulu ya. Saya bacakan dulu. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah. Jadi Adam itu sebetulnya, di dalam Adam itu sebetulnya Nabi Isa. Karena apa? Karena Adam itu putih benang sari. Iya, nanti itu kita Begitu. bicara dogma. Begini Pak Muhammad, makanya ini Anda ini baru kemarin sore debat. Gini loh, kita itu punya dogma yang berbeda. Antara Islam dan Kristen itu kita punya keyakinan yang berbeda, betul? Ya. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu tidak bisa kita didiskusikan karena itu bersifat subjektif, iman masing-masing. Nah, yang bisa kita didiskusikan itu adalah hal-hal yang bersifat akademis ilmiah. Contoh misalnya begini, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Selama ini adalah yang dipercaya oleh umat Islam adalah berbelit yang kan ditanya. menjelaskan. Coba, apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu kitab penjelas? Iya, penjelas. Oke, saya buktikan bahwa itu adalah kebohongan yang dipercayai oleh umat Islam. Gimana? Kalau ada, ya kan, menulis benar apa yang dikatakan itu Quran. Quran itu bukan kitabnya umat Islam. Sebentar, ini kemana-mana ini Pak Muhammad. Anda percaya Quran kitab penjelas. Nah sekarang yang jadi pertanyaan saya, kenapa kamu percaya dengan kebohongan itu? Kebohongan yang nyata itu. Di mana di dalam Al-Quran? Oke, Anda percaya Quran kitab penjelas. Tolong jelaskan ketika Anda sholat kenapa tangan Anda begini? Itu menunjukkan bahwa Allah itu satu. Mana ayat Quran berapa? Kan sudah dijelaskan di dalam surat Al-Ikhlas. Iya, maksudnya kenapa tangannya harus begini? Itu menjelaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah satu. Iya, di mana ayatnya tangan seperti ini? Itu artinya menjelaskan tiada Tuhan selain Allah di mana? Di surat Al-Ikhlas kan ada itu. Surat Al-Ikhlas bunyinya Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana di situ bahwa jari tangan begini menandai bahwa Allah itu satu di mana? Ya, karena di situ kan memang hal-hal seperti itu tidak dijelaskan. Nah, tidak dijelaskan. Gitu. Barusan tadi Anda bilang Al-Quran kita penjelas, betul? Kan saya sudah jelaskan, tapi Anda tidak percaya begitu. Barusan Anda bilang Quran kita penjelas, tetapi tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Kenapa Anda percaya dengan gombal yang semacam ini? Oke, itu baru satu nih. Sekarang yang kedua. Sekarang ini yang dilakukan oleh umat Muslim. Betul, umat Muslim naik haji ke Mekah. Itu betul? Tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Berarti naik haji ke Mekah itu perintah siapa? Nah, ya mungkin perintah-perintah di syariat mereka, di syariat mungkin. Berarti sesat itu yang naik haji ke Mekah? Nah, tidak dianjurkan di dalam Al-Quran. Nah, karena kan bingung kan? Sebentar, saya naikkan satu muslim. Saya naikkan satu muslim ya. Saya naikkan satu muslim. Kita kasih naik saya kasih naik misalnya Yosri. Ya, selamat pagi Yosri. Yosri? Halo Yosri. Nah, langsung gemetaran. Ya, Bang Yosri muslim, Bang. Alhamdulillah muslim. Oke, Pak Muhammad ini juga muslim. Ya. Menurut Pak Muhammad tidak ada perintah untuk naik haji ke Mekah. Tunggu dulu. Yang betul Anda atau Pak Muhammad ini? Saya bingung. Jadi begini, tadi saya melihat Anda adab kurang, etika kurang. Ini maaf ya.
dalam dialog mencari kebenaran itu harus ada adab dan Sebentar, Anda ada kipas nggak di situ? Soalnya suara Anda berisik sekali. Anda ada kipas? Coba dimatikan dulu. attitude Anda itu nggak mencontohkan orang akademisi. Oke, Maka baik. Saya akan berusaha dengan baik ketika Anda itu tidak berbelit-belit ke sana kemari. Kalau Anda berbelit-belit ke sana kemari, akhirnya saya agak sedikit menaikkan intonasi suara saya biar kalian ngerti apa yang sedang saya maksudkan. Edis, anak mama, dengar dulu sayang, dengar dulu. Ih, sayang lagi. Oh, ini saya ingat ini Yusri. Ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Betul. Dengar dulu. Betul, Anda ulama asal Aceh, betul. Betul. Dengar dulu sedikit. Nah, Dengar dulu. betul, ini ulama asal Aceh ini saudara-saudara. Gini Yusri. Yusri, coba dulu Yusri. Ini kata Muhammad, katanya tidak ada naik haji ke Mekah. Kamu itu host yang bagus. Dengar dulu saya ngomong. Kamu compare Islam itu sama Kristen tuh, yuk kita buka Nggak ada, saya compare nggak ada. Saya hanya menyadarkan kalian supaya kalian itu jangan lagi percaya atau berhenti percaya kepada kebohongan-kebohongan. Anda itu sensitif kritik. Mau diajak dialog tadi sama Pak. Oke, sekarang begini. Sekarang jangan Anda membuat Anda halang-halangan di sini, membuat satu red herring itu apa bahasa Indonesianya? Aduh bingung saya gini. Jangan Anda membuat mengalih perhatian gini. Coba ya. Pengalih perhatian. Oke, sekarang tadi Pak Muhammad mengatakan naik haji itu nggak ada di Mekah. Gimana? Nggak komplit kamu. Sudah compare Deal ya. Oke, ini cuma nih dia curhat aja, dia kesini curhat. Sebentar, kita kasih naik muslim yang lain ya. Iya. Bang, gimana sih ini ya? Segala sesuatu yang masuk lewat mulut keluar lewat mulut. Dan tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal setan. Dalam nama Yesus, segala nama, dalam nama Yesus, menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu